Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqmar Rezani Atullah dari kelas TID 2023 dengan 3 digit tim terakhir 109. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang reconnaissance dan scanning, yaitu di dalam materi teknik hacking. Nah, yang pertama-tama mari kita bahas hacking. Apa sih hacking itu? Hacking adalah aktivitas mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer, jaringan, atau data dengan tujuan tertentu, baik untuk alasan positif seperti pengujian keamanan maupun negatif seperti mencuri data. Hacking ini bisa melibatkan eksploitasi kelemahan dalam perangkat lunak, sistem operasi, atau jaringan untuk mendapatkan akses atau mengendalikan sistem tersebut. Dan nama orang yang melakukan aktivitas hacking ini adalah hacker. Lalu kita bahas juga apa sih reconnaissance itu. Reconnaissance adalah langkah awal dalam proses serangan cyber yang mencari informasi terkait targetnya. Tujuannya adalah untuk memahami pola dan ciri sistem yang menjadi sasarannya. Penyerang menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan informasi secara tersembunyi dan tidak meninggalkan jejak. Dan ada dua tipe reconnaissance, yaitu reconnaissance pasif, yaitu melibatkan pengumpulan informasi melalui sumber publik, dan reconnaissance aktif, melibatkan interaksi langsung dengan target. Secara garis besar, reconnaissance ini adalah tahapan awal dari hacking yang dimana reconnaissance ini meriset dari awal tentang target kita. Jadi mengumpulkan data sebanyak mungkin agar bisa hacking seutuhnya gitu. Nah, setelah ada reconnaissance, setelah hacker melakukan reconnaissance atau pengumpulan data, lalu hacker biasanya melakukan scanning. Scanning adalah pemindaian penyerangan kepada target untuk mengidentifikasi kerentanan dan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan untuk serangan. Dari hasil tahapan reconnaissance, scanning bantu penyerang merencanakan serangan lebih efektif. Jadi setelah berada di tahapan reconnaissance ini tadi, lalu scanning itu bisa membantu penyerang merencanakan serangan yang lebih efektif. Biasanya menggunakan sebuah software tambahan atau software pihak ketiga untuk bisa membantu merencanakan serangan lebih efektif. Jadi bisa dibilang ini reconnaissance itu untuk pengumpulan data yang umum, lalu ini dikerucutkan lagi. Jadi bisa menyerang lebih efektif. Begitu. Lalu di sini ada tugas tentang teknik hacking, yaitu pertama praktikum reconnaissance atau mencari data itu tadi dengan cara menggunakan website ini untuk mengetahui apa-apa dari website yang ingin kita bobol atau yang ditargetkan oleh si hacker ini. Di sini misalnya saya menggunakan YouTube, youtube.com. Nah, di sini tertera informasi tentang domainnya yang bernama youtube.com, lalu terregister atau terdaftar di internet pada tahun 2005, eh, bulan 2 tanggal 15. Dan 15 Februari 2005, dan expires ini masa aktifnya itu sampai kapan. Di sini tertulis bahwa youtube.com itu sampai 15 Februari tahun 2026, yang dimana setahun lagi, sekarang sudah 2025. Dan sudah diupdate di tanggal 14 Januari 2025 dengan status client delete prohibited, client transfer prohibited, client update prohibited, server delete prohibited, server prohibited, server update prohibited. Dan nama-nama servernya adalah seperti ini. Lalu untuk registrar informationnya, registrarnya yaitu Mark Monitor Inc. Registrar ini adalah sebuah perusahaan yang membantu mendaftarkan ini YouTube ke internet. Mari kita cari registrar
adalah pendaftar nama domain adalah perusahaan, orang atau kantor yang mengelola reservasi nama domain internet. Nah, gitu. Berdasarkan dictionary.com, seseorang yang menyimpan catatan perekam resmi. Berdasarkan RNA adalah organisasi yang mengelola top level domain seperti .com, .id, .id dan .net, khususnya dengan website domain individu yang menjadi milik orang atau itu namanya registrar perusahaan internet yang mengelola nama domain Anda ya. Seperti inilah registrar itu. Seperti pihak atau perusahaan yang membantu memberikan nama domain kepada YouTube. Namanya Merk Monitor, lalu ID-nya 292, emailnya adalah ini, lalu kontak dari registrarnya adalah Google LLC, state dari CA, country-nya US, yaitu dari United States, dengan email ini, administratif kontak, lalu technical kontaknya seperti ini. Lalu berikutnya saya ingin melihat punyanya TikTok. Nah, untuk tiktok.com ini sudah terregistrasi dari tahun 1996, lebih lama dari YouTube. Yang dimana terdaftar pada tanggal 21 Juli 1996, lalu expired atau masa aktifnya habis di tanggal 20 Juli 2025, yang dimana sebentar lagi, dan terupdate di tanggal 18 Januari 2025. Baru-baru ini diupdate berarti. Dua bulan kemarin. Dengan nama server seperti ini, akam.net, dan register information-nya yaitu Candisas 81, abuse emailnya supportcandi.net, dan ada nomor teleponnya juga. Terakhir ada Lumos Diamond. Lumos Diamond ini adalah website untuk top up game seperti Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG Mobile. Saya tunjukkan saja sedikit cuplikan. Ya, seperti ini domainnya. Domain ini terfokus pada top up game. Banyak game yang bisa di top upkan di sini. Jadi ini adalah pihak ketiga untuk top upnya. Nah, untuk Lumos Diamond sendiri terregistrasi di tanggal 1 Juli 2021, 4 tahun kemarin, dan expires atau masa aktifnya habis di tanggal 1 Juli 2029. Masih lama 4 tahun ke depan. Dan terakhir diupdate pada tahun 1 Juli 2023. Dengan registrar information-nya yaitu namecheap.inc, dengan IANA ID 1068 atau 1068, lalu abuse emailnya ini abuse@namecheap.com, dan abuse phone-nya seperti ini. Lalu selanjutnya setelah kita bisa reconnaissance tadi atau mencari data-data tadi melalui WUIS, ini kan lebih dalam ya, yang ditampilkan itu domain dan registrar. Nah, setelah biasanya hacker-hacker itu setelah melihat dari sini dia melakukan scanning. Nah, scanning di sini disuruh untuk mempraktekkan dengan menggunakan GNS3. Saya akan siapkan dulu GNS3-nya. Nah, di sini sudah ada GNS3-nya yang ada 2 PC, di mana setiap PC terhubung dalam satu kabel. Sebentar, ini saya alihkan dulu. Lalu kita start aja. Kita tunggu sampai mereka ngebut. Yang PC udah ngebut. Nah, pertama kita setting dulu IP dari PC-nya.
IP dari PC2 yaitu 192.168.1.2. Nah, kalau untuk PC1 itu C1.1, jadi 192.168.1.1. Nah, setelah sudah kita hubungkan, kita cek dulu apakah mereka terhubung. Nah, terhubung di PC2 ke PC1, dari PC1 ke PC2 apakah sudah terhubung juga. Nah, oke, mereka sudah terhubung semua. Lalu, langkah berikutnya adalah kita menginstal XAMPP dari divisi 1 dan menginstal Freeport Scanner divisi 2. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya Freeport Scanner dan juga XAMPP. XAMPP-nya di sini. Untuk cara instalasinya itu saya menggunakan teknik drag and drop. Ya kan, saya sudah menyiapkan data. Nah, di sini ada dua ini. Lalu di drag aja ke sini. Sebentar. Untuk caranya kira-kira seperti itu. Nah, ini. Setelah di drag and drop, lalu kita install satu-satu dari sini. Karena saya sudah menginstal, saya tidak menginstalnya lagi, melainkan saya langsung aja ke praktiknya. Nah, saya buka XAMPP. Nah, kita nyalakan Apache MySQL dan FileZilla. Nah, di sini kan sudah ada portnya nih. Nah, si scanning ini kita bisa lihat dari Freeport Scanner ini. Kita masukkan IP address dari PC1. Kita ketik aja port-port yang ada di sini. 80, lalu 443, lalu 33086, lalu 21, 1414, sudah. Lalu kita scan. Nah, di sini ada port number 21, port name-nya file sudah bisa ter-scan dari sini. Port berapa dan melakukan apa user ini. Di sini 21, port 21 melakukan FileZilla yang dimana port name-nya FTP dan deskripsinya file. Lalu ada 80 dimana ada Apache di 80, HTTP, World Wide Web. Lalu 336 nih MySQL. MySQL ini 330. Ya, beginilah scanning terjadi. Jadi dari PC1 kita bisa melihat uh, reconnaissance enggak, kita bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh PC1 ini sedang ngapain gitu di jaringannya. Nah, di sini kan PC1 sedang menjalankan Apache, MySQL, dan FileZilla dengan port masing-masing ditunjukkan dari exam di sini, dan di sini sudah bisa terlihat bahwasannya sudah ada ter, ter ini ya terscan ya. Ada MySQL di sini, lalu HTTP ini dari Apache dan FTP ini dari FileZilla. Oh ya, di sini ada salah tulis. Coba koma, lalu kita scan lagi. Nah, nambah satu. Jadi dua port ini berfungsi semua dari Apache. Gitu cara scanningnya. Mohon maaf, ternyata ada tambahan dari praktikum tadi. Saya kurang baca. Mohon maaf. Untuk tambahannya, yaitu kita menonaktifkan ininya dulu. Menonaktifkan stop service MySQL, lalu ulangi langkah 1 dan 2. Yang dimana kita akan mengulangi langkah scanning port dengan yang ada di XM-nya langsung. Nah, dan di listening lagi atau di scan lagi menggunakan Freeport Scanner. Langsung aja masuk ke praktikumnya. Kita buka XM. Kita start semua. Oh ya, kita coba saja di netstat/a.
Nah, ada di sini HTTP. Ini listening semua. Apakah benar mereka ada di port yang tepat? Untuk 80 dan 43 mereka ada di mana? 40, 40. PID, PC. Nah, ini 336, ada 336, 14147. Lalu ada ini FTP, HTTP, HTTPS, Microsoft DS ini sudah ada semua. Lalu kan tadi kita scan, kita coba scan lagi satu-satu. Kita tulis port-port yang sudah ada. Nah, sesuai ya, FTP di sini sudah ada, HTTP di sini juga ada, HTTPS juga ada, SQL. SQL ini 3306, ini PC 3306. Nah, sudah ada. Lalu kita mencoba untuk mematikan MySQL. Lalu kita coba ulangi lagi. Set A. Di sini 3306-nya hilang. Lalu kita scanning lagi. Nah, ini MySQL-nya juga sudah hilang aktif menggunakan tanda silang ini. Ya, untuk tambahannya sekian.